Kalau engkau anak Allah, coba engkau rubah ini batu jadi roti. Terus Yesus lawan dengan apa pemartian? Firman Allah. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari perkataan Allah. Tiba-tiba iblis bawa lagi dia di hubungan bait Allah. Iblis katakan begini, kalau engkau menjatuhkan dirimu dari atas, ada malaikat di bawah yang akan menatang kamu. Terus apa kata Yesus? Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan terakhir, semua kerajaan ini aku punya. Kamu mau minta kekayaan, mau minta harta, aku akan berikan kepada kamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Terus apa kata Yesus? Hai iblis, anyalah daripadaku. Engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Itulah senjata-senjata bagi kita melawan segala tipu muslihat iblis. Firman Tuhan katakan begini, manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi setan tidak senang. Dia berusaha untuk memerangi manusia karena dia iri hati dengan manusia, karena manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Manusia dan malaikat, manusia yang lebih berharga. Kenapa? Ketika malaikat jatuh, dia malaikat kudus, tapi ketika dia jatuh, Tuhan buang ke dunia. Itulah si Lucifer. Dia jatuh karena apa, Pak? Sombong. Dia pemimpin pujian nomor 1 di sorga. Karena roh kesombongan, Tuhan campakkan dia ke dunia ini. Tapi ketika manusia jatuh, Yesus sendiri rela mati buat kita, tebus kita. Amin. Karena kita manusia yang berharga. Amin. Ya. Saudara, karena setan tahu bahwa manusia makhluk yang berharga, ciptaan Tuhan, serupa segambar dengan Allah, makanya dia bikin manusia musuhnya. Dia tidak boleh lihat manusia senang. Tuhan katakan begini, aku memberikan rancangan kepada manusia, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Timbul pertanyaan, Pak Sam, kenapa manusia celaka? Kan Tuhan bilang, aku memberikan rancangan kepada manusia, bukan kecelakaan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan dan penuh harapan. Tuhan memberikan rancangan kepada kita, bukan kecelakaan. Kenapa ada manusia yang celaka? Siapa yang membuat celaka itu? Iblis. Betul, Pak. Saudara, Alkitab katakan begini, aku memberikan rancangan kepada manusia, bukan kecelakaan. Berarti kalau kita celaka, itu bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Makanya Tuhan katakan begini, setan atau iblis seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang patut ditelan. Celah kecil aja kita buka, pasti masuk kena. Efesus 4 ayat yang ke-27. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Ya. Saudara, Alkitab yang katakan sebenarnya musuh manusia, lawan manusia bukanlah manusia itu, tetapi lawan manusia adalah iblis atau setan. Setanlah yang menaruh kebencian dalam hati kita. Saudara, kenapa Alkitab katakan iblis itu seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang patut ditelan? Kenapa kita seringkali gampang ditelan oleh iblis? Setiap celah yang kita buka, ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan kepahitan, ketika mungkin kita berzina, ketika kita mengeluarkan kata-kata dusta, ketika kita sombong, ketika kita mencuri, dan lain sebagainya, itulah pintu-pintu iblis untuk membuat kita celaka. Tuhan bilang, kalau saya rajin ke gereja,
akan lindungi, Tuhan akan jaga, Tuhan akan pagari. Kenapa saya celaka? Karena ada celah yang kita buka. Jadi kecelakaan itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Amin. Amin. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita celaka. Haleluya. Karena firman Tuhan yang katakan, saudara, berjaga-jagalah dan berdoa setiap waktu dalam rohmu. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang. Sebagai umat Kristen, walaupun kita sudah setia gereja, bukan berarti kita aman dan nyaman. Tetap Tuhan melindungi. Tapi ingat, setiap celah-celah yang kita buka, itulah senjata bagi setan untuk menyerang manusia. Karena manusia itu sesungguhnya adalah musuhnya iblis. Makanya Alkitab katakan, berjaga-jaga dan berdoa di dalam roh setiap waktu. Mama Rina, kalau setiap waktu itu seperti apa? Setiap waktu berarti setiap detik, setiap menit, setiap jam kita harus waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Dari rumah saya sudah berdoa, Tuhan jaga lindungi saya mau ke Palangka. Bukan berarti kita sudah berdoa di rumah, di jalan kita santai, tidur di jalan. Apalagi bukan kita yang sopir. Saudara tanya sama suamiku, kalau kami ke Palangka, saya tidak bisa tidur. Saya pasti waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Pokoknya sepanjang jalan dari sini sampai ke tempat tujuan, roh kita harus tetap menyatu dengan Tuhan. Amin. Mau pergi kerja, saudara sudah berdoa di rumah. Sementara bebas, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena Alkitab yang katakan, berjaga-jagalah dalam roh, di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak pernah putus, Pak. Jangan putus, Pak. Dari rumah sampai ke sana Tuhan bilang jangan putus berdoa. Karena setan sementara mencari celah kita. Inilah senjata bagi kita. Sudah ada firman. Firman itu adalah peluru. Senjata adalah doa. Dan itu penting, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, saudara, setan itu mencari mangsa yang patut ditelan. Dia mengaum-aum. Dia lihat, oh ini capek. Tadi baru pulang kerja, capek dia ini. Tiup matanya. Oh, cepat. Makanya saya bangunkan dalam nama Yesus. Tadi sayu-sayu. Udah. Karena setan tahu saya sedang menjelaskan tentang setan ini. Makanya dia bilang, aduh, berapa tahu lagi rahasia ini. Kalau sampai mereka tahu bahaya, sudah ada lagi peluru mereka untuk melawan saya. Itu iblis, saudara. Dia memang tidak senang kalau firman Tuhan disampaikan, tidak senang. Apalagi berbicara tentang iblis. Bagaimana caranya kita berperang melawan setan. Saya baca satu buku. Buku ini ditulis oleh dukun terkenal, namanya Mukendi. Dia katakan begini, saya dilahirkan oleh seorang ikan duyung. Papa saya menikah dengan ikan duyung. Kemudian saya diwariskan ilmu oleh nenek saya. Saya penyawa ini tergantung pohon. Kalau pohon itu jatuh daunnya, saya sakit. Kalau pohon itu ditebang, saya pasti mati. Dan saya bekerja apa? Contoh, Ibu Farida tidak senang dengan Pak Martin. Ini contoh. Datang ke dia, Pak Mukendi, saya tidak senang dengan Bapak itu. Kira-kira bayar berapa? Tolong kasih mati tadi. Terus dia bilang begini, walaupun keluarga sudah tutup rapat-rapat di rumah, oh tetap saya masuk. Dia masuk lewat apa? Dia bisa berubah jadi binatang apapun. Jadi kecoa lah, jadi nyamuk lah, jadi lalat lah, jadi ular lah, jadi monyet lah, jadi binatang apapun. Makanya dia bilang, gampang aja untuk saya membunuh manusia. Dalam keadaan kita lagi pesta, cucu, nah, jelas semua terbuka. Ada yang dia tidak suka di situ, dia langsung bertelur, kasih keluar larva. Putih-putih itu makanan. Nah, larva akhirnya kena kuman,
besok langsung mati. Coba saudara selidiki. Kalau kita makan makanan yang sudah ada larva, pasti kita mencret. Pernah nggak? Atau sementara tidur tiba-tiba nyamuk. Ini bagi orang yang memang dia tidak suka. Jadi dia berubah jadi ada yang memang nyamuk asli. Tapi ada yang memang nyamuk kiriman. Itu bedakan saudara ya. Jadi dia berubah jadi nyamuk, dia gigit kita. Langsung kena penyakit malaria. Nggak bisa sembuh lagi. Kecuali orang itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Satu ketika dia pingin santet pendeta. Dia memang rajin ke gereja, dia bilang. Setiap kali dia ke gereja, dia punya ilmu, dia kasih simpan dulu di atas pohon. Karena takut kalau dia bawa dalam gereja bermanifestasi kuasa-kuasa gelap itu. Makanya dia kasih sembunyi dulu di atas pohon. Dia masuk ke gereja. Dia mau lihat ini pendeta ini celahnya di mana. Terus satu ketika saudara, tengah malam jam 12, saya ingin santet ini pendeta ini. Waktu dia menyantet pendeta, dia kasih ilmu pertama. Terlempar dia. Ada pegang ilmu apa nih itu? Pak pendeta ini ya. Dia hantam lagi dengan ilmu kedua. Oh, tetap terlempar. Ketiga kali dia hantam, langsung dia muntah darah. Pendeta datangin, pendeta langsung doakan dia. Ketika dia sadar, dia katakan begini sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau tanya. Saya jujur aja Pak. Tadi saya sebenarnya ingin serang Bapak. Tapi kok saya bisa kalah? Padahal ilmu yang saya punya ini sudah ilmu yang paling tinggi di daerah ini. Tapi kok saya bisa kalah? Bapak ini sebenarnya ada pegang ilmu apa? Dia bilang, kamu mau tahu ilmu saya apa? Ya. Ilmu saya, firman Allah sebagai senjata pedang roh. Kalau kita punya iman, inilah yang bisa mengalahkan segala tipu daya iblis. Amin. Akhirnya dia minta didoakan oleh Pak Pendeta. Pak Pendeta doakan, dia katakan begini, Pak Pendeta tolong, saya ini takut kalau pohon itu ditebang orang, saya pasti mati. Pak Pendeta bilang begini, antarkan saya ke pohon itu. Antarkan saya. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya akan tebang pohon ini. Bapak tidak akan mati. Nyawa kita di dalam genggaman tangan Tuhan, bukan di dalam pohon itu. Amin. Karena kita ditipu oleh iblis. Akhirnya dia tebang pohon itu dalam nama Yesus. Bapak itu sehat, bugar, tidak mati. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itulah saudara. Ya. Akhirnya Bapak mungkin di sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Peninjil keliling sana sini. Luar biasa. Sudah tercipta bukunya. Dan bukunya ada sama saya. Ya. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Makanya saya katakan, firman Tuhan katakan saudara, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Celah kecil aja kita buka, dia masuk. Setiap ada celah-celah yang kita buka, berdoa tutupi. Tuhan ampuni, tadi saya ada marah. Ya kan? Tuhan tadi saya ada berbohong. Tuhan ampuni saya. Tutup kembali celah itu. Tuhan tadi saya ada mencuri ini. Ya kan? Ampuni saya. Kembalikan yang kita curi. Amin. Supaya celah-celah itu tertutup. Tidak ada celah untuk datang menghantam hidup manusia. Karena dia tidak senang kalau manusia itu hidup sejahtera, hidup enak. Karena dia tahu manusia itu berharga di mata Allah. Makanya dia berusaha membunuh manusia. Haleluya. Ya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang patut ditelan. Makanya perlu kita memperoleh firman Allah dan berdoa terus di dalam roh setiap waktu. Jangan pernah berhenti berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita semua.